Privet Sobat Belajar Rusia Indonesia, Kak Jela, apa kabar? Lama sekali kita tidak belajar bahasa Rusia, kali ini kita akan mulai lagi belajar bahasa Rusia. Tapi sebelumnya, teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe karena itu akan sangat membantu channel kita untuk lebih berkembang lagi. Dan teman-teman akan dapat update terbaru dari konten-konten kita. Paginalu. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk kita belajar menentukan apa dasar awal yang harus kita tentukan sebelum mulai belajar bahasa Rusia. Sebelumnya adalah kita harus paling tahu, ini yang paling penting adalah kita harus menentukan tujuan kita belajar bahasa Rusia. Karena dari tujuan ini kita akan tahu apa motivasi kita. Motivasi. Oke, saya tulis dalam bahasa Rusia. Atau motivasi. Ya, misalnya tujuan kita adalah ada beberapa teman yang tujuannya adalah untuk ujian, hanya untuk ujian kemahiran bahasa, atau misalnya bisa juga ujian lainnya. Nah, di sini teman-teman tidak perlu begitu detail untuk belajar tentang pengucapan произношение. Tidak perlu juga terlalu dalam belajar tentang bagaimana misalnya tentang membaca, tidak perlu banyak membaca dalam artian latihan untuk mengucapkan bahasa Rusia yang baik dan benar dengan tata bahasa yang baik dan benar. Misalnya di mana ada udarение ini penekanan atau stres atau tekanan pada satu kata atau pada the whole kalimat gitu ya, pada keseluruhan kalimat. Nah, yang paling penting kalau untuk hanya tahu atau untuk mengerjakan atau lulus ujian bahasa Rusia, yang paling penting di sini teman-teman harus menguasai tata bahasa. Jadi kalau motivasi atau tujuan teman-teman untuk ujian, maka yang harus teman-teman kuasai adalah tata bahasa. Oke? Nah, tujuan kedua yang harus ditentukan, kalau teman-teman misalnya juga punya tujuan misalnya untuk jalan-jalan ke Rusia, apa ya, turisme atau traveling. Ya, memang pada saat pandemi ini atau pasca pandemi, syarat untuk perjalanan ke luar negeri akan lebih diperketat dan lebih dipersulit. Saya yakin itu. Nah, tapi ini tidak menutup kemungkinan bahwa setelah pandemi orang tidak bisa atau orang dilarang untuk berjalan-jalan khususnya ke negara-negara yang berbahasa Rusia. Nah, syaratnya kalau teman-teman ingin jalan-jalan ke Rusia, dan mudah-mudahan amin kalau dapat rezeki bisa pergi ke Rusia, di sini teman-teman tidak perlu menguasai terlalu dalam tentang tata bahasa. Ini kebalikannya. Tapi yang harus teman-teman kuasai di sini adalah pengucapan dasar. Terus harus perbanyak kosakata dan pengucapan dasar. Bagaimana teman-teman bisa mengucapkan kata privyet atau здравствуйте atau spasiba atau можно atau пожалуйста. Nanti kita akan bahas di akhir video ini, jadi ikuti terus video ini sampai habis. Nah, untuk turisme teman-teman tidak perlu terlalu dalam menguasai tata bahasa. Kalau di pertama tadi justru tata bahasa yang paling penting kan, ini saya kasih bintang. Nah, untuk turisme atau traveling teman-teman tidak perlu menguasai tata bahasa, cukup kosakata perbanyak dan pengucapan dasar. Ya, pengucapan dasar artinya kita juga harus tahu gimana cara atau gimana hearing bahasa Rusia gitu. Nah, tujuan ketiga, kalau teman-teman tujuannya adalah untuk komunikasi. Mohon maaf, tulisan saya terlalu jelek karena saya tidak biasa nulis di papan. Untuk komunikasi, teman-teman juga tidak perlu menguasai tata bahasa terlalu dalam, dan justru teman-teman harus lebih banyak kosakata, lalu pengucapan, dan
harus lebih banyak membaca, menonton. Menonton itu ada mendengar, ada audio dan visual gitu ya, menonton. Memang mendengar radio atau lagu-lagu dalam bahasa Rusia juga akan membantu, seperti misalnya teman-teman bisa lihat di link di atas 5 cara belajar bahasa Rusia yang sudah pernah kita buat. 5 cara belajar bahasa Rusia dari rumah. Khususnya kenapa kita buat konten ini, karena masa pandemi orang tidak bisa pergi kemana-mana, tapi tetap ini tidak menutup kemungkinan teman-teman untuk berkreasi, untuk melakukan sesuatu yang positif, salah satunya dengan belajar bahasa Rusia. Nah, untuk berkomunikasi tata bahasa tidak terlalu penting, turisme tidak terlalu penting, untuk ujian tata bahasa paling penting, lalu untuk ujian tidak terlalu penting произношение atau udarinye dan lain sebagainya ya, fonetika, karena teman-teman biasanya lebih ke tata bahasa. Misalnya PJJ atau PJJ nanti kita akan bahas, bisa dilihat juga link di atas, mudah-mudahan saya bisa bikin, atau di deskripsi bisa dibaca. Nah, untuk turisme justru yang paling penting adalah pengucapan dasar. Pengucapan dasar itu frase-frase penting yang harus dikuasai oleh teman-teman. Di konten kita pernah membuat 25 kalimat sakti untuk menguasai bahasa Rusia, atau di konten-konten lainnya kami, maka itu silahkan di subscribe sekali lagi untuk bisa tahu. Ada satu playlist yaitu belajar bahasa Rusia yuk gitu. Kayaknya yuknya udah saya hapus. Nah, di situ teman-teman bisa lihat potongan-potongan atau perintilan-perintilan konten-konten terpisah tentang bagaimana kita berbahasa Rusia, tidak harus menguasai tata bahasa. Nah, itu untuk turisme dan komunikasi. Tapi komunikasi tekanannya, kalau turisme itu hanya sebentar, beberapa hari. Kalau komunikasi, misalnya kita ingin berkenalan dengan orang Rusia, punya teman dengan orang Rusia, punya teman orang Rusia, atau tidak hanya orang Rusia, orang yang berbahasa Rusia, maka di sini yang paling penting adalah perkuat kosakata dan pengucapan. Pengucapan itu masuk fonetika, zvuki, ya, suara dari alfabet, dan udarenye. Udarenye yang paling penting karena orang Rusia akan lebih mengerti kalau kita mengucapkan sesuai dengan aturan udarenye. Nah, lalu sering-sering menonton film atau mendengar lagu dalam bahasa Rusia. Banyak film yang dan itu juga ada di konten yang 5 cara belajar bahasa Rusia dari rumah. Kenapa film? Karena film akan membantu kita menginternalisasi bahasa Rusia ke dalam otak kita, sehingga kita bisa seolah-olah kayak mau jadi poliglot gitu, tapi tidak poliglot. Nah, ini tiga tujuan yang harus teman-teman tentukan sebelum mulai belajar bahasa Rusia, sebelum mulai menonton konten-konten kami yang ada di channel Belajar Rusia Indonesia. Oke, dapat ya? Jadi tentukan tujuan. Tujuannya apa? Bisa jadi hanya untuk ujian, atau untuk jalan-jalan ke Rusia, atau untuk berkomunikasi, punya teman orang Rusia, atau punya partner bisnis orang Rusia. Nah, yang selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah, ini juga tidak kalah penting, kita harus punya modal. Satu tujuan. Yang kedua modal. Ya dong, kalau kita mau berbisnis, kita harus ada modal. Nah, belajar bahasa Rusia itu juga seperti investasi atau seperti bisnis, maka kita harus punya modal. Modal yang awal adalah diri kita sendiri. Diri kita ini adalah kemauan. Kemauan itu tadi dari tujuannya, motivasi. Nah, selain itu, infrastruktur. Infrastrukturnya apa? Materi. Materi pelajaran bahasa Rusia kita harus kuat. Teman-teman harus mencari materi yang benar-benar baik untuk dipelajari. Ada banyak sekali di YouTube, banyak sekali konten di YouTube yang memberikan materi pelajaran bahasa Rusia, tapi itu lagi balik-balik lagi, itu semua harus disaring karena tidak semua materinya itu sesuai dengan cara yang tepat atau step-step yang tepat untuk belajar bahasa Rusia. Jadi materi. Nah, yang terakhir adalah carilah guru. Memang belajar bahasa Rusia sendiri atau otodidak itu baik. Ada banyak konten kreator yang belajar sendiri otodidak dan bisa bahasa Rusia. Tetapi kemudian kalau kita bertanya pada kata bisa bahasa Rusia ini, jawabannya bisa banyak. Dia bisakah hanya bisanya ini hanya dalam mengucapkan bahasa Rusia, ngomong bahasa Rusia, atau berbicara, berpikir, menulis
dan memahami dalam bahasa Rusia, karena itu beda sekali. Jadi belajar otodidak itu baik, tetapi tidak sempurna. Karena sekali lagi saya katakan, kita tetap harus punya guru, baik itu guru private atau guru untuk belajar bersama. Kenapa guru? Karena guru ini akan membantu kita memotivasi, dan juga guru yang baik. Sekali lagi, sama seperti otodidak atau dengan guru, ini semua tergantung pada orang-orangnya. Kalau kita dapat guru yang baik, maka guru yang baik akan memberikan step atau tahapan yang benar untuk belajar bahasa Rusia. Dan juga guru yang baik, guru yang paham bahasa Rusia. Bahasa Rusia itu, orang Rusia bilangnya Ruski язык, это могучий язык, очень большой язык, то есть по запасу слов и так далее. Jadi orang Rusia bilang bahasa Rusia itu bahasa yang sangat besar, sangat luas, sangat dalam, sangat banyak variannya. Jadi ketika guru atau kalau mau belajar otodidak ya, ketika kita tidak paham bahasa Rusia itu seperti apa, budaya Rusia seperti apa, karena bahasa Rusia adalah produk dari kebudayaan orang-orang di Rusia dari zaman sebelum abad pertengahan bahkan. Nah, ini kita harus punya tujuan, punya modal, ya, diri sendiri atau dengan guru, dan infrastruktur materi. Ini yang penting, salah satu yang terpenting dari ini. Yang ketiga, yang harus kita tahu, step ketiga untuk belajar bahasa Rusia adalah waktu. Ada banyak orang yang bertanya kepada saya, khususnya teman-teman yang ikut belajar bahasa Rusia, belajar Rusia Indonesia, kira-kira kalau belajar bahasa Rusia dari 0 sampai menguasai itu berapa lama ya, Mas, Pak, atau Gan, atau Kak gitu ya. Nah, saya katakan kepada mereka, kadang-kadang saya nggak jawab juga, tapi yang paling penting ini untuk mudah-mudahan teman-teman yang bertanya itu mendengar di sini, belajar bahasa Rusia itu tidak ada waktu yang tepat. Kenapa saya bilang tidak ada waktu yang tepat? Karena itu semua tergantung. Kenapa tergantung? Karena memang belajar bahasa Rusia itu tergantung dari motivasi atau tujuan awal yang tadi saya katakan. Maka kalau kita mau belajar untuk ujian, saya pikir ini butuh waktu hampir 2 atau 3 tahun. Karena apa? Belajar bahasa Rusia itu perlu mulai dari step yang paling dasar, yaitu abjad dan lain sebagainya. Nah, kalau kita untuk jalan-jalan, kita hanya butuh 3-4 bulan intens. Nah, untuk berkomunikasi seumur hidup. Kenapa seumur hidup? Karena bahasa asing itu kalau tidak kita ulang-ulang, kalau tidak kita praktekkan, maka dia akan hilang dan mati. Nah, maka kembali lagi ke pertanyaan soal waktu, itu tergantung. Kalau motivasi kita yang hanya untuk mengerjakan exam, maka waktu yang dibutuhkan minimal 2-3 tahun. Hitungannya begini, kalau setiap minggu kita belajar minimal itu 10 jam. Seperti itu. Kenapa 10 jam? Coba dibagi, satu hari itu 24 jam, berarti 24 kali 7. Kalau 24 bagi 7, setiap 24 jam kita bagi, ini 10 dibagi 7 aja, itu paling hanya sekitar, efektif ya, efektif, karena 1 jam pelajaran itu 45 menit, jadi satu hari kita minimal butuh, taruhlah dari 30 menit sampai 1 jam. Kalau kita bisa 1 jam, artinya kan 7 jam seminggu, ya kan? Kalau sebulan berarti 7 kali 4, udah 28 jam, kalikan lagi 12 bulan, seperti itu. Nah, teman-teman, untuk belajar exam, balik lagi saya bilang tekanannya di tata bahasa. Ini sangat strict karena tata bahasa tidak bisa kita sesuaikan, karena artinya tidak bisa disesuaikan, tidak seperti misalnya kalau tujuan kita untuk traveling atau untuk komunikasi. Nah, untuk traveling atau komunikasi mirip-mirip, tapi yang paling harus menguasai pengucapan itu komunikasi, karena kita langsung bertemu dengan dan berbicara dengan orang Rusia, baik online maupun offline. Nah, di sini kita butuh lebih banyak
belajar tentang bagaimana kita berbicara, kita mendengar, kita membaca. Karena traveling kalau nggak bisa baca vhot gitu ya, pintu keluar, pintu masuk, itu susah juga gitu kan. Dan itu kan kita harus tahu cara bacanya, tahu cara pengucapannya, tahu di mana udah nya. Beda dengan exam. Nah, perbedaannya 1 dan 2, kalau traveling dan komunikasi kita ada salah dikit tata bahasa, salah grammar, orang Rusia atau penutur berbahasa Rusia, bukan hanya orang yang berkeluarga negara Rusia kan, karena banyak dulu dari ex-Soviet kan banyak negara pecahannya, mereka tetap bisa memahami dan bisa mengerti, apalagi karena kita orang asing, jadi tetap bisa dimaklumi. Tapi kalau tata bahasa untuk ujian, kita salah tata bahasa, ya salah, artinya kita mungkin tidak lulus. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan waktu, tergantung kalau kita mau belajar bahasa Rusia untuk ujian, artinya kita butuh lebih banyak lagi, 2-3 tahun ini intensif ya, kayak minimal 10 jam per bulan atau per minggu. Teman-teman bisa atur sesuai dengan kesibukan teman-teman. Kalau untuk traveling atau komunikasi, saya pikir 3-4 bulan secara intensif sehari, misalnya sehari 1 jam atau 2 jam, itu it's okay. Untuk berkomunikasi seumur hidup. Kenapa seumur hidup? Karena kita tidak menguasai tata bahasa, jadi kita harus tahu bagaimana orang Rusia mengucapkan sesuatu di meja makan, atau di rumah, atau di airport, atau di kantor polisi, atau di kantor pos, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi ini sudah bisa dipahami ya. Nah, inilah tahapan-tahapan untuk belajar bahasa Rusia yang harus teman-teman tentukan dan kuasai. Kenapa saya memilih untuk berlama-lama di konten ini menjelaskan semua tentang ini? Karena saya tidak mau teman-teman akhirnya seperti teman-teman yang lain yang menyerah ketika belajar bahasa Rusia dari tengah jalan lalu naik ke puncak, kemudian begitu menemui kesulitan atau menemui harimau begitu ya di tengah hutan belantara bahasa Rusia, kemudian menyerah. Nah, kalau teman-teman memulai dari tahapan yang saya jelaskan tadi, maka niscaya, percayalah gitu ya, akan berhasil. Nah, yang awal ini bonus tadi ya, saya udah katakan di awal saya akan kasih bonus abjad bahasa Rusia. Itu ada bahasa Rusianya alfabet. Ya udah, alfabet aja lah ya, alfabet Rusia gitu ya. Nah, abjad bahasa Rusia harus teman-teman ketahui sampai Piotr I atau Raja Rusia yang pertama yang menamakan dirinya sebagai imperator Peter the Great. Kalau dalam bahasa Inggris bisa dibilang banyak yang menamai Peter the Great, tapi kita bilangnya Peter pertama aja ya, Piotr. Kalau bahasa Rusianya Piotr. Nah, setelah Piotr I, abjad bahasa Rusia berjumlah 33 abjad. Oke, kita langsung mulai ke abjad yang pertama. Ini A. Cara menulis tulisan sambungnya seperti ini. Kalau di kalau di capital seperti ini biasa ya. Lalu B, pengucapannya B. Di capital seperti ini. Ini semua teman-teman bisa lihat di konten kita sebelumnya. Ada 2 konten. Yang pertama lagu ABCD versi bahasa Rusia. Silahkan dicari, nanti saya juga tulis di deskripsi. Lalu konten yang kedua itu misalnya yaitu Mahir Alfabet Rusia dalam 15 menit. Itu juga menurut saya penting karena di situ saya bahas semua tentang abjad ini. Tapi sedikit untuk brief saya akan berikan lagi. Nah, B, kemudian V. Soundnya V. Ya, V. Ini tulisannya seperti ini. Kalau sambung seperti ini. Gitu. G. Nih, kalau kapital gini. Kalau sambung dia kayak R. Sekali lagi ya. Seret. Ya. Jangan salah karena kalau begini jadi T. Ya. Sementara T itu nanti cara penulisannya beda lagi. Oke, ABVG. Sekarang D. Set. Oke, itu D. Tapi D ada juga yang menulis seperti ini. Ya, agak sulit. Delta. Atau tulisan sambung bisa juga kayak G. G kita bacanya G. Ya. Terus kemudian Y. Y atau kayak E kita. Itu bacanya Y bukan E. Sekali lagi Y bukan E.
Kalau E begini dalam bahasa Rusia. Oke? Kemudian yang mirip-mirip dengan Y itu yo. Atau begini. Yo. Ada satu kota di Rusia namanya Ulyanovsk, di situ ada tugu abjad yo. Silahkan datang kalau teman-teman punya kesempatan nanti ya. Atau bisa dilihat juga ada banyak konten di YouTube yang membahas tentang kota Ulyanovsk. Kemudian yo, terus Z. Ini agak sulit, jadi begini. Saya cara nulisnya begini, set. Simple kan? Nggak begitu sulit. Nah, tapi yang lebih sulit agak sulit. Jadi set Z. Jadi terkait dengan Z ini, untuk belajar fonetika, sorry, ini jadi keputar-putar. Oke. Dalam fonetika bahasa Rusia ada fonetika atau bunyi tertutup dan bunyi terbuka, rahang tertutup, rahang terbuka. Ini teori saya sendiri. Teman-teman boleh ikut atau boleh cari yang lain, tapi ini menurut saya yang paling mudah. Jadi ada dua huruf dalam bahasa Rusia dengan ini Z, ini Z. Bedanya apa? Lihat posisi mulut saya. Nah, ketika dia lidahnya di dalam jadinya Z. Ketika lidahnya menjurus keluar, Z di depan. Jadi ketika lidahnya maju ke depan, Z, dan dia rahangnya terbuka, Z. Ketika rahang tertutup, Z. Ya. Jadi cara membedakannya tinggal menggerakkan lidah. Lihat. Jadi Z bisa didapat dari mengucapkan kata Z tapi lidahnya ditarik. Ya, sama seperti abjad ini. Ya, mirip kan? Dan ini tidak ada di abjad Latin atau Indonesia. Ini fa, ya. Yang ini sya. Dia mirip. Bedanya ini semua terbuka, open. Ini semua tertutup. Jadi sya bisa didapat dari mengucapkan sya dengan menarik lidah ke belakang. Jadi sya, ya. Sama juga misalnya kalau kita bicara tentang V, tapi ini yang punya apple to apple gitu ya perbandingan. Lalu tadi saya lupa menambahkan penjelasan untuk V. Ini bukan B teman-teman ya. Ini bacanya bukan V juga atau V gitu ya dalam bahasa Indonesia. Salah. Bacanya jadi double F, double V, double W. V. Jadi tebal banget. V. Karena kalau dia posisi terbuka, dia jadinya F. Karena mereka tidak punya abjad F seperti ini. Jadi dalam bahasa Rusia F, ya kan? F. Jadi F ditarik ke belakang, V. Kalau ditarik ke depan, F. Ya. Jadi ini padanannya. Lalu bahasa Rusia tidak mengenal kata H atau huruf A, H. Mereka tidak punya. Mereka punyanya H. Jadi cara bacanya itu kayak H. Jadi di depannya harus ada K, H. Ya. Begitu juga dengan misalnya kalau kita membandingkan
I dalam bahasa Rusia, abjad Rusia itu begini, I, ya. Tapi kalau dia I-nya posisinya tertutup, jadinya I, ya. I itu kayak, sebentar, sorry, ini kapitalnya ya harusnya, ya, sebentar, gitu. Ini sambungnya. Nah, ini tertutup, ini terbuka. I. Untuk itu kita juga udah punya konten, bisa dilihat di atas atau di deskripsi konten bagaimana cara mengucapkan abjad ya. Jadi, misalnya kata mirip, ini masuk ke sini karena I-nya terbuka, mirip, ya. Tapi yang lucunya, semua kata kerja yang awalannya me, misalnya melakukan, ini dia tidak ditulis dengan melakukan, salah. Dia tulisnya supaya orang Rusia bisa mengucapkan bahasa Indonesia seperti kita, melakukan. Kenapa me? Karena me kita ada dua sound. Yang pertama ya kan? Ini kita ya. E-nya Rusia, soundnya seperti Rusia. Ada juga tapi kita bilangnya myaki Kalau itu keras, tvior. Nah, kalau kita misalnya puyem gitu ya, itu myaki jadi tapi halus, melakukan. Karena seperti itu. Rusia punya dua ini untuk mengucapkan kata kita, abjad kita. Nah, apalagi yang punya kekhasan dalam abjad Rusia, selebihnya teman-teman bisa dilihat di konten itu ya, Mahir bahasa abjad Rusia dalam 15 menit. Nah, juga ada ini yang tidak ada dalam abjad kita. Ini seperti Y kalau di belakang. Misalnya tadi myaki. Ini G, tapi karena dia di tengah jadi seolah-olah H gitu ya. Myaki, ya, Y. Karena ini belakangnya jadinya bacanya myaki. Oke? Atau kalau dia di depan, beda lagi cara bacanya. Misalnya yogurt, ya kan, yogurt. Tulisannya yogurt, ya. Jadi yogurt, yogurt, gitu. Itu kekhasan dalam abjad Rusia. Ada lagi kekhasan yang kita tidak miliki dalam abjad Latin atau di Indonesia. Tvrdi znak, ini tvrdi znak atau tanda keras. Ini tanda lunak. Contohnya seperti apa? Misalnya Vacil, guru, atau bisa juga ucicil.
ya. Guru, prepodavatelь. Kalau seandainya prepodavatelь atau учитель nggak dikasih mягкий знак, maka soundnya terdengarnya susah. Misalnya nggak berhenti karena L secara sound atau secara fonetika, L bahasa Rusia ya, abjad Rusia, dia keras dan dia berat gitu. Jadi pengucapannya L, dan itu tidak nyaman buat lidah orang Rusia. Jadi harus dikasih mягкий знак supaya dia berhenti, ada stopnya. Stoppernya adalah mягкий знак. Учитель, L. Jadi L-nya kayak lucu-lucu gimana gitu. Учитель, преподаватель. Oke? Nah, untuk tvrдый знак atau tanda keras, contohnya misalnya объяснение. Ini lebih, menurut saya dia lebih ngerem lagi daripada mягкий знак. Kalau mягкий знак dia biasanya di akhir, di tengah jarang sekali. Tapi tvrдый знак biasanya dia di tengah-tengah antara abjad dengan abjad lain. Jadi kalau dia tidak misalnya dikasih tvrдый знак, dia jadinya misalnya ya, объяснение. Jadi di sini B dengan ya kemudian jadi loss gitu, nggak ada remnya. Sementara kalau pakai tvrдый знак, объяснение, ya kan? Ada juga contoh lain, misalnya jalan masuk untuk kendaraan. Sorry, di sini aja. Въезд, ya. Atau contoh-contoh yang lain. Tapi yang paling penting ini, объяснение, ya. Bisa dilihat di kamus bahasa Rusia banyak sekali yang pakai tvrдый знак dan мягкий знак. Dan kita akan buat nanti konten secara khusus tentang мягкий знак dan tvrдый знак. Begitu saja teman-teman. Jadi saya refresh lagi apa yang sudah kita bahas hari ini, yaitu belajar bahasa Rusia kita harus menentukan tujuan kita apa untuk mengikuti ujian. Maka yang paling penting tata bahasa, dan tidak terlalu penting pengucapan, произношение, ударение, dan lain sebagainya. Kemudian kalau tujuan kita untuk jalan-jalan atau traveling atau tourism atau untuk bertamasya, maka yang paling penting adalah memperkaya kita dengan kosakata, pengucapan, banyak-banyak membaca tentang istilah-istilah untuk traveling. Jadi tidak butuh waktu yang begitu lama, seperti misalnya untuk exam, untuk ujian. Nah, tujuan yang ketiga yang biasanya orang-orang lakukan adalah untuk berkomunikasi, yaitu untuk berkenalan dengan orang Rusia, punya teman orang Rusia, atau punya calon jodoh gitu orang Rusia, atau untuk berkomunikasi dengan dosen, atau untuk belajar, atau untuk kuliah di Rusia. Maka teman-teman, yang paling penting adalah perbanyak kosakata, sedikit tata bahasa, pengucapan, dan lain sebagainya yang terkait dengan fonetika. Seperti itu aja teman-teman. Tadi ada juga kita bahas tentang abjad Rusia, beberapa alfabet dalam bahasa Rusia yang khas yang tidak dimiliki dalam alfabet Latin dan alfabet Indonesia yang mengikuti dari Latinitsa atau alfabet Latin. Itu aja teman-teman, bisa dilihat. Dan jangan lupa sekali lagi, kalau video ini menarik, teman-teman bisa tekan tombol like. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan kita akan senang sekali kalau teman-teman punya komentar, pertanyaan yang akan pasti kita jawab kalau memang teman-teman sangat membutuhkan. Itu saja dari kami. Пока-пока и всем удачи!